Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anugrah Aziz Firdaus dengan NPM 24150611115. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau tutorial tentang array dalam C++ tersebut. Sebelumnya, apa sih array itu? Array adalah kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam lokasi memori yang berurutan. Dengan array kita dapat menyimpan banyak data menggunakan sesuai nama dengan menggunakan satu nama variabel. Misalnya jika Anda ingin menyimpan seperti ini untuk nilai nilai ujian 5 siswa itu bisa menggunakan seperti ini. Tetapi kita juga bisa menggunakan array untuk menyingkat atau lebih simpel dalam penggunaan C++ tersebut dengan menggunakan array yaitu seperti ini. Ya, untuk yang kedua itu berikut adalah cara mendeklarasikan array dalam C++. Untuk itu adalah seperti ini ya, karena apa namanya sebagai contohnya itu seperti ini untuk cara mendeklarasikan array dalam di C++ tersebut yaitu tipe data, nama arraynya lalu ukurannya ada berapa. Seperti ini untuk tipe datanya adalah integer, lalu nama arraynya itu angka, dan di dalam ukurannya itu ada 10. Selanjutnya di yang kedua itu array float dengan menggunakan tipe datanya float, nama arraynya itu adalah nilai dan ukurannya adalah 5. Selanjutnya itu kita bisa mengisi nilai array tersebut karena di sini ada integer terus ada ukurannya itu 5. Kita bisa memasukkan nilai sesuka hati kita tapi sesuai dengan integer atau nilai bulat seperti itu. Selanjutnya itu ada inisialisasi elemen tertentu di mana elemen di sini karena ada ukurannya 5 tapi kita menggunakan isinya 2, elemen lain akan otomatis diisi 0 yaitu elemen 2, 3, dan 4 karena dalam array itu dihitungnya dari 0 ya guys ya. Selanjutnya itu ada inisialisasi setelah deklarasi, di mana ini sebenarnya agak sedikit ribet atau hampir sama, tidak menggunakan array sebenarnya karena di sini itu ada integer angka dan ukurannya 5 kita akan menulis satu persatu. Jadi integer maksudnya angka di bagian elemen 0 itu 10, elemen 1 itu 20 itu akan memakan banyak waktu. Jadi lebih baik menggunakan yang ini ya guys ya. Selanjutnya itu bagaimana sih cara mengakses elemen array? Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks atau ukuran yang tadi saya sebutkan yaitu indeks array itu dimulai dari 0 ya guys ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk contohnya itu seperti ini di mana dalam kode ini yang dijelaskan itu adalah dalam integer main ini ada array di mana tipe datanya itu integer, nama arraynya itu adalah angka dan indeksnya adalah 5. Ada indeks 0 yaitu 10, indeks 1 20, indeks 2 30 dan seterusnya, di mana akan memberikan output di mana yaitu elemen pertama itu akan mengakses array di eh, elemen atau indeks yang pertama seperti ini, indeks 0. Selanjutnya dilanjutkan dengan elemen ketiga di mana akan menggunakan indeks nomor 2. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu ada looping pada array. Ya, looping pada array yaitu untuk mengakses semua elemen array, kita biasanya menggunakan looping. Contohnya seperti ini, di mana kita akan menggunakan matriks yaitu dua dimensi. Di sini kita menggunakan for untuk loopingnya untuk mencetak semua elemen array pada variabel i adalah indeks yang digunakan untuk mengakses elemen array tersebut. Selanjutnya ada array multidimensi, di mana array multidimensi ini masih menggunakan ini itu untuk dua dimensi yang yang sudah sampaikan tadi itu. Array ini memiliki dua baris dan tiga kolom. Kita menggunakan dua for loop atau dua looping untuk mengakses elemen array yang berdasarkan indeks dan baris kolomnya. Selanjutnya untuk tips dan trik kalian menggunakan array, yang pertama itu hati-hati dengan indeks yang diakses.
Jangan mengakses indeks yang di luar ukuran. Kalau misalkan ukurannya 5 ya di dalam indeks tersebut karena akan menyebabkan error jika kalian di luar indeks tersebut. Dengan cara ini gunakan juga dengan cara itu maksudnya. Gunakan konstanta untuk ukuran array di mana dengan cara ini uh, dengan mudah dengan mudah mengubah ukuran array jika diperlukan. Seperti itu. Contohnya itu ada tidak? Nah, belum. Kita buat saja. Eh, karena ininya cepat ya guys ya, jadi kita langsung saja. Selanjutnya itu ada array hanya memiliki ukuran tetap. Jika Anda memerlukan array yang ukurannya dinamis, gunakan vektor dari pustaka STL. Itu nanti ada include STL ya. Jadi untuk penjelasan lengkap array yang pertama itu untuk evaluasinya atau kesimpulannya itu array adalah struktur data yang penting yang digunakan untuk menyimpan banyak data yang bertipe sama dalam satu variabel. Selanjutnya penjelasannya itu indeks array dimulai dari 0 bukan 1. Jadi elemen pertama dalam memiliki indeks 0, elemen kedua indeks 1 dan seterusnya. Terus di bagian yang ketiga itu ukuran array tetap. Jadi Anda harus menentukan ukuran array saat deklarasi. Saat ini. Jadi Anda itu harus memastikan nilai ini dan nilai ini bersifat tetap. Selanjutnya untuk penjelasan yang keempatnya itu adalah untuk kebutuhan data yang lebih fleksibel atau seperti ukuran dinamis, gunakan vektor dari pustaka STL. Dengan memahami array, Anda dapat membuat program lebih efisien, lebih terstruktur. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, boleh cari sumber lain karena di sini saya juga masih mahasiswa jadi tidak bisa memberikan tutorial yang sempurna. Jadi hanya seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.